Selepas Amerika Serikat, Iran melalui akun resmi di media sosial X mengunggah peta wilayah Amerika Serikat. Dalam peta tersebut, otoritas Iran menandai California dengan warna biru dan menyebutnya sebagai wilayah baru Iran. Sebelumnya, Iran juga mengeluarkan respons keras atas klaim Trump terhadap Selat Hormuz. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X-nya menyatakan klaim AS terhadap Hormuz yang dikuasai seperti mimpi. Rezai juga menyisipkan foto bertuliskan mimpi terlalu jauh dari kenyataan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan klaimnya untuk memprovokasi Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Dalam klaim tersebut, Trump mengunggah peta Selat Hormuz dan sekitarnya dengan area yang dilingkari dan diberi tulisan wilayah baru Amerika Serikat. Soal klaim Trump terhadap Selat Hormuz, pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo bilang, hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan ke Iran dan menaikkan daya tawar Amerika Serikat dalam negosiasi. Adalah choke point geopolitik. Siapa yang bisa mengamankan akses kepada Hormuz itu mempunyai pengaruh besar di dalam ekonomi global karena ini berhubungan dengan energi, pasar energi dan lain-lain. Ya. Jadi di sini Trump kembali lagi melakukan apa yang disebut dengan diplomasi coercive. Yang disampaikan adalah strategic signaling, itu yang pertama. Yang kedua adalah tekanan psikologi. Yang ketiga adalah menaikkan bargaining dalam negosiasi. Dan yang keempat adalah memberikan deterrence baru terhadap Iran. Dan Iran pun juga memiliki kemampuan counter yang asimetris. Itu yang kita sudah ketahui bersama gitu. Di tengah perundingan damai yang masih jalan di tempat, Iran dan Amerika Serikat mengeluarkan jurus baru saling klaim wilayah kekuasaan. Dengan klaim ini, akankah ada titik temu di antara keduanya atau dibutuhkan intervensi dunia internasional untuk meredakan perang antara Amerika Serikat dan Iran? Tim Liputan Kompas TV. Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran meningkat melalui narasi saling klaim wilayah kekuasaan dari Selat Hormuz hingga California. Apakah saling klaim ini akan berlanjut ke perang darat? Seberapa besar eskalasi ketegangan dua negara akan meningkat? Lebih lengkap kita bahas bersama Din Atas Pertahanan RI di Iran tahun 2009 hingga 2012, Budi Pramono. Pak Budi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Pak Budi, sebenarnya kalau menurut analisis Anda, sejauh mana perang narasi ini akan bisa berakhir sampai ke perang darat? Ya, Mbak, ketika kita bicara perang narasi, ini adalah salah satu bentuk psychological warfare tentunya kan. Kan tidak mungkin namanya Iran mau menghantam California ataupun ini sebuah jawaban. Karena apa? Karena Amerika mengatakan bahwa Hormuz merupakan bagian dari Amerika. Ini adalah psychological warfare. Ketika pertanyaan Mbak tadi mengatakan sampai sejauh mana kemudian ini akan ada serangan darat tentunya kita harus melihat situasi yang paling nyata di depan mata kita. Kalau kita melihat bahwa kemungkinan perang darat ini tentunya sangat rendah, Mbak. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat bagaimana konturnya Iran itu pun dengan pegunungan, dengan berbagai macam lembah, terowongan dan terjalnya bebatuan dan lain sebagainya, ini tentunya tidak akan bisa dihabiskan Iran dalam sekali waktu. Jadi tentunya rendah untuk kita asumsikan bahwa akan ada serangan darat. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya apabila ada serangan darat, tentunya ini kan negara-negara Timur Tengah kan akan jadi sasaran. Dan kalau ini akan jadi sasaran, tentunya akan menjadi common enemy, akan memerangi Iran semua. Ini hal-hal yang sifatnya mungkin almost impossible kalau misalnya terjadi benar-benar melibatkan semua negara Timur Tengah menjadi musuh semua Iran. Dan Pak yang Budi. tidak kalah pentingnya situasi dalam negeri kan kita tahu bahwa Trump ini turun menjadi 33% dan 7% itu hanya yang mendukung kalau seandainya perang darat dilanjutkan. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang masih bisa dikatakan rendah kemungkinan itu, Mbak. Oke, Pak Budi, kalau misalnya secara hitung-hitungan masih jauh sampai ke perang darat, tapi sebenarnya sejauh mana perang narasi cyber war ini saling mengusik satu sama lain?
Nah, tentunya ini saling mengusik. Kenapa demikian? Sesuatu yang logik kan. Nah, tapi tunjukkan ketajaman. Tadi saya sampaikan bahwa kalimat bahwa California akan diambil oleh Iran, kemudian Hormuz akan diambil oleh Amerika. Ini kan sesuatu yang sangat impossible. Tapi itu sebetulnya adalah perang narasi di mana hal-hal yang dilakukan oleh Amerika di mata Iran ini adalah mimpi di siang bolong. Tidak akan mungkin terjadi itu. Sebaliknya juga apa yang dipikirkan oleh Amerika bahwa Hormuz akan bisa diambil, kan pernah dikatakan oleh Trump bahwa apabila perang ini selesai maka Hormuz adalah bagian daripada Amerika. Ya begitu Mbak situasi hektiknya perang narasi itu ya, Berarti Pak, psychological warfare kan. nah berarti Pak Budi kalau misalnya ya ini masih sebatas juga perang psikologis, ujungnya akan gimana? Akan terus saja perang narasi atau ada hal lain yang mungkin terjadi ketika perang narasi ini dilakukan terus? Ya, kalau perang narasi ini dilakukan terus, tentunya ini kan mengarah ke arah terwujudnya perang darat. Nah, perang darat ini tentunya harus dipicu, ya, di-trigger besar. Katakanlah ada serangan kapal besar Amerika, kemudian menumpahkan minyak dan menimbulkan efek dari minyak tersebut ke energi global tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya akan tetap terjadi apabila trigger melihat bahwa krisis Hormuz dan krisis nuklir ini tidak selesai-selesai, kemudian Israel mempengaruhi Amerika untuk mengadakan perang total tentunya karena untuk mencapai kesepakatan. Ini adalah hal-hal yang men-trigger akan terjadinya perang besar tersebut. Meskipun ya tadi saya sampaikan bahwa itu masih katakanlah sejauh api dari panggang lah begitu. Tapi ya sekali lagi semua kemungkinan akan terjadi apabila semua titik temu tidak bertemu pada satu titik sehingga buntu diplomasi yang ada. Kalau menurut saya begitu Mbak. Jadi ada kemungkinan perang besar itu tetap terjadi apabila di-trigger dengan masalah-masalah yang sangat krusial, diserangnya itu semua fasilitas-fasilitas energi Iran, kemudian diserangnya juga titik-titik yang ada di pantai, atau katakanlah misalnya Iran memasang ranjau di berbagai tempat. Apabila pasangan ranjau itu di berbagai tempat, itu kan mempersempit gerakan pasukan atau kapalnya Amerika. Nah, ini kan juga hal-hal yang men-trigger akan diadakan serangan besar-besaran untuk merebut pantai apabila apa itu airstrike juga tidak menyelesaikan tujuan politik Amerika, naval strike tidak juga cukup menjawab strategi atau tujuan politik Amerika. Tentunya Amerika akan mengambil cara lain bagaimana cara mewujudkan tujuan politiknya dia. Meskipun sebelum itu terjadi perang darat, Amerika akan mempertimbangkan teramat ketat. Kenapa? Karena dia akan tetap memperluas bagaimana perang militernya dia, memperluas bagaimana perang cybernya dia, perang intelijennya dia, kemudian juga perang elektronik dia. Apabila itu opsi semua itu tidak bisa mencapai tujuan politik ini dia, ya the only option ya mau nggak mau ofensif ya serangan darat. Nah, Gitu, Mbak. kalau ada ya ujungnya bisa meskipun kecil tapi ada kemungkinan sampai perang darat. Tapi kalau kita membandingkan antara Iran dan Amerika Serikat dengan tekanan politik Amerika Serikat yang juga semakin besar untuk menghentikan perang, kekuatan masing-masing negara masih setara atau sudah ada yang lebih unggul sebenarnya? Begini Mbak, kalau berbicara kekuatan, karena sudah beda konsep, ya kita lihat aja bagaimana Amerika yang paling di depan mata kita, ketika kemarin Menlu Headset mengatakan bahwa blokade pelabuhan Iran ini akan diteruskan tanpa batas waktu yang ditentukan, ditambah lagi dengan Menteri Keuangannya dia bahwa ini adalah the toughest sanction in history. Dia akan lakukan sanksi ekonomi yang terbesar di sepanjang sejarah. Nah, tentunya ini semakin menyempitkan Mbak untuk diplomasi. Nah, kalau bicara kekuatan, ya itu tadi Mbak saya sampaikan dari awal konsepnya beda. Amerika ini konsepnya conventional warfare, ya jago dia di airstrike, dia jago di perang elektronik, dia jago di perang cyber, dia jago di perang naval serangan laut. Tapi
kalau dibandingkan dengan Iran, dengan kemampuan dia asymmetric warfare-nya dia, ya ini tentunya sesuatu yang apa katakan tidak bertemu di satu titik karena strategi yang berbeda. Amerika selalu mengandalkan compellence, mengandalkan deterrence, mengandalkan peace by strength. Sementara Amerika mengandalkan deterrence-nya dia, deterrence yang berbasiskan asymmetric warfare. Apa artinya? Bagi Amerika bagi Iran tidak perlu dia memenangkan air strike-nya Amerika, tidak perlu memenangkan bagaimana serangan naval strike-nya Amerika. Bagi Iran cukup bisa mengganggu Hormuz dan membuat perang berkepanjangan, very costly, itu bagi Iran sudah cukup. Bahwa Iran memang perlu diperhitungkan dalam perang panjang ini gitu. Makanya dalam posisi armed standoff, situasi yang saling berhadapan, situasi yang mempromot kekuatan mereka besar-besaran berhadapan, ini akan resiko perhitungannya akan sangat besar, Mbak. Apabila resiko itu lewat salah perhitungan, di sanalah akan terjadi perang total itu, Mbak. Oke, baik. Pak Budi Pramono, Din atas Pertahanan RI di era tahun 2009 hingga 2012. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu Pak Budi.